pertanyaan Firna Nahwa Firdaus. Itu pertanyaannya, apakah hukum membeli barang di bawah harga pasar? Misal dibeli di toko langsung agak mahal, sedangkan beli di marketplace lebih murah. Menurut saya, karena jika di toko itu lebih mahal karena banyak biaya-biaya tambahan seperti penyewaan tempat atau bayar pajak tempatnya atau seperti bayar pegawainya gitu. Sedangkan kalau di marketplace itu banyak biaya-biaya yang tidak dikeluarkan. Itu tadi contohnya seperti penyewaan tempat. Mereka tidak menyewa tempat dan tidak juga membayar pajak tempat gitu. Mereka lebih hemat gitu pengeluarannya dibanding pengeluaran yang penjualannya di toko yang misalkan lebih banyak berapa kali lipat gitu. Terus pertanyaan yang selanjutnya itu lalu ukuran ambil untung dalam jual beli diperkenankan sampai manakah? Islam di sini tuh Islam tidak menekankan sampai mana. Jadi boleh kita mengambil keuntungan berapa aja. Seperti contohnya tuh Rasulullah pernah mengambil untung itu lebih berapa kali lipat. Jadi dalam Islam itu tidak disyaratkan beberapa keuntungannya gitu. Boleh mengambil keuntungan lebih besar, namun lebih ditekankan tidak terlalu mengambil keuntungan lebih besar gitu. Bagaimana Saudara Firna? Apakah dapat diterima jawabannya? Alhamdulillah cukup menjawab. Terima kasih Saudari Rohem. Baik, teman-teman, apakah ada yang ingin menyanggah atau menambahkan dari pendapat saya? Atau mungkin dilanjut ke pertanyaan kedua, yang selanjutnya Ibu, yang dari Syahidah, yang akan dijawab oleh Safira Aulia. Saya persilahkan. Oke, terima kasih Saudara Hemi. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Syahidah. Pertanyaannya, mengapa murabaha jadi transaksi favorit di lembaga keuangan syariah dibandingkan transaksi lain? Oke, insya Allah saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Syahidah. Yang pertama, keuntungan langsung untuk lembaga keuangan syariah, keuntungannya langsung diketahui. Keuntungan murabahah langsung diketahui di awal ketika transaksi murabahah disepakati. Berbeda dengan transaksi mudharabah atau musyarakah, di mana bagi hasil tidak boleh ditentukan di awal karena harus menunggu hasil usaha nasabah. Yang kedua, margin fix atau keuntungan murabahah sifatnya fix, certainly atau tetap. Jika sudah disepakati tidak dapat berubah, berbeda dengan bagi hasil yang sifatnya tidak tetap atau uncertainly, berubah-ubah menyesuaikan hasil usaha. Yang ketiga yaitu resikonya rendah. Transaksi murabahah secara kredit adalah transaksi utang piutang yang wajib diselesaikan oleh nasabah. Artinya penyelesaian utang piutang tidak berkaitan dengan kondisi usaha nasabah. Apakah dalam untung atau rugi, sehingga resikonya relatif rendah. Sedangkan bagi hasil relatif beresiko, karena jika terjadi kerugian usaha, maka kerugian akan ditanggung bersama. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Apakah Saudari Syahidah puas dengan jawabannya, atau ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Syahidah? Bagaimana Syahidah? Alhamdulillah, terima kasih. Oke. Mungkin
Itu saja Ibu pertanyaan yang sudah ada di grup. Selebihnya tidak ada pertanyaan lagi. Atau mungkin Ibu ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Baik. Yang baca makalah cuma 2 orang ya? Iya Iya Ibu, Ibu, emang soalnya kelompoknya cuma 2 orang. berdua doang. Nggak, maksudnya sekelas ini yang baca makalah cuma 2 orang aja. Oh. Sehingga pertanyaan yang hadir cuma 2. Jadi memang dalam perkuliahan itu kalau nggak membaca materi ya nggak akan tahu mau nanya apa, orang materinya aja nggak dibaca. Di sini ada Saidah Qur'ani mengatakan, bertanya, mengapa Murbaha jadi transaksi favorit di lembaga keuangan syariah dibanding transaksi lain? Tadi sudah dijelaskan oleh pemakalah. Mungkin akan Ibu tambahkan dari melengkapi jawaban dari pemakalah. Jadi selama ini memang didominasi pembiayaan dana dengan akad murabahah kepada nasabah. Nah, pertanyaannya tadi nyambung dengan pertanyaan dari Syahidah, kenapa demikian? Tentunya pasti ada kelebihan dari murabahah ini ya. Nah, kalau kita lihat jumlah pembiayaan dengan skema murabahah di beberapa lembaga keuangan syariah itu menunjukkan peningkatan yang baik setiap tahunnya. Karena menunjukkan peningkatan yang baik pada setiap tahunnya, ini merupakan salah satu indikator bahwa pembiayaan yang terbesar dibandingkan sumber pembiayaannya seperti musyarakah, mudharabah atau piutang, salam, piutang istisna, dan pembiayaan lainnya, ini murabahah yang menjadi favorit. Nah, minat yang begitu besar dari nasabah atau kreditur ini tentunya karena kelebihan murabahah pertama, pembiayaan sederhana dengan prinsipnya negosiasi. Pertama, skema tidak berbelit-belit, kemudian sistemnya negosiasi atau musyawarah. Artinya tidak saklek, tiap pihak membilang tidak, pihak sana nurut aja, tidak. Kenapa? Karena dalam menentukan keuntungan ini, pihak nasabah diajak bicara oleh pihak bank, ya. Ini kalau kita, karena memang yang pakai murabahah ini kan bank-bank syariah. Nah, disampaikan juga bahwa umpama harga mobil ini 250 juta, dinegosiasinya ke nasabah mau dikembalikan itu berapa lama, uang yang 250 juta yang dimiliki oleh bank yang digunakan untuk nasabah ini mau dikembalikan kira-kira berapa lama. Nah, umpama nasabah mengukur, ya saya kalau itu paling bisa 10 tahun. Nah, dari situ pihak bank akan menghitung seandainya uang 250 juta ini dikelola sendiri, diputar sendiri, tidak dipinjamkan ke nasabah untuk membeli mobil pilihannya itu, tentu dalam jangka 10 tahun umpama akan menghasilkan keuntungan sekitar 50 juta umpama kalau diputar ya. Diputar sendiri itu artinya dibelikan barang, dijual dapat untung begitu terus sampai 10 tahun, maka akan menghasilkan keuntungan sebanyak 50 juta. Nah, keuntungan yang akan diperoleh dari uang 250 juta selama 10 tahun ini disampaikan kepada nasabah atau calon yang akan mendapatkan pinjaman uang untuk membeli mobil itu. Nah, rencana berapa? 10 tahun. Tinggal yang dimungkinkan dapat keuntungan segitu
dibagi selama 10 tahun. Setahun itu kan ada 10 bulan, 12 bulan, 12 bulan kali 10 tahun, jadi 120 bulan. Nah, tinggal uang 50 juta dibagi 120 bulan, sebulannya nanti si nasabah nyicil dari itu sekitar 417.000. Dan itu disampaikan dari awal. Dan flat, tidak ada nanti kalau lagi suku bunga naik ikut naik. Enggak, karena dia itu tadi skema pembiayaannya sangat sederhana dengan prinsip negosiasi yang bisa diterima, ya, baik dari pihak bank maupun dari pihak nasabah itu. Nah, keuntungan yang akan ya kita dapatkan dalam perjanjian pembiayaan murabahah yaitu didasari atas prinsip bagi hasil. Itu salah satu yang menarik para nasabah itu atau murabahah menjadi favorit, di mana margin penjualan atau keuntungan yang sudah termasuk harga jual. Nah, dalam hal ini kita sebagai nasabah, umpama kita calon pembeli dalam lembaga keuangan syariah sebagai penjual. Menurut prinsip murabahah, keuntungan sistem bagi hasil tersebut dapat dinegosiasikan sewajarnya pada saat melakukan transaksi akad murabahah yang telah dihalalkan oleh pertama. Keuntungan tadi itu si calon pembeli itu, calon nasabah itu diajak ngomong dan masih dianggap wajar, ya. Apalagi kalau calon nasabahnya adalah orang pebisnis, itu sudah seperti sudah paham lah. Sebentar yang ibadah telepon dari Bu Atiko. Ini Mbak, pripun? Salam, nggih. Oh, ya, saya lagi ngajar ini, ada di rumah, nggih. Jadi ngerepotakan ya, nggih. Oh, nggih. Matur suwun nggih. Salam. Jadi sudah tahu dari awal. Nah, umpama karena sistem negosiasi tadi, prinsip negosiasi tadi, umpama si pembeli ini merasa ditawar lah istilahnya, ya nggak bisa segitu, umpama segini aja. Ya kalau sepakat dengan pihak bank nggak masalah. Jadi statusnya sejajar antara pihak nasabah dengan pihak bank, ya. Kedua, terhindar dari riba. Nah, kenapa? Kok bisa? Tadi kan sederhana skemanya karena pakai prinsip negosiasi. Kedua, terhindar dari riba. Kok bisa disebut terhindar dari riba? Karena pada pembiayaan murabahah itu pembelian suatu kebutuhan, ya, diatasnamakan kita calon nasabah itu, dan lembaga keuangan syariah hanya berperan dalam pembiayaannya. Jadi gini, kalau pas kebetulan kita ini butuh mobil, dari awal keluar dari dealer udah atas nama kita, ya. Kemudian, nah, permohonan. Pada saat permohonan kita ini dikabulkan oleh bank karena kita sudah sepakat, nah berarti kita terlebih dahulu sudah melakukan pembelian dan melakukan pembayaran sebagai nilai barang tersebut atau istilahnya DP. Nah, melalui akad murabahah kita akan terhindar dari yang namanya riba. Kenapa? Tidak ada, ya udah kamu karena utangnya sekian ya harus bayar sekian setiap bulan akan mengikuti, enggak seperti yang ada dalam bank konvensional. Yang ketiga, pembayarannya bagaimana di akad murabahah ini? Ya secara angsuran kepada lembaga keuangan syariah. Nah, kenapa? Ya kita banyak tahu lah orang kalau cash langsung nggak nyampe tabungan itu. Tapi kalau kita angsur mungkin dari pengeluaran diperketat, hanya membeli yang butuh, akhirnya uang disisipkan, itu menjadi pas untuk bisa melakukan angsuran sehingga memiliki barang yang kita inginkan, ya. Jadi alasan lain yang bisa membuat produk murabahah diminati masyarakat ya karena itu pembiayaan pada lembaga keuangan syariah tidak dibayar secara tunai. Jadi ada
bisa dipahami kalau nasabah itu membayar harga pembelian tersebut dengan cara dicicil. Nah, tadi skemanya tetap hingga tempo waktu sesuai perjanjian akad. Nah, ya. Kemudian apa sih bentuk pembiayaan melalui murabahah yang memang paling banyak ya didominasi dengan oleh pembiayaan konsumtif seperti ya itu properti, orang yang ingin punya rumah dan kendaraan itu yang paling banyak. Kenapa? Karena tempat tinggal itu sudah menjadi kebutuhan pokok, kebutuhan primer. Nah, kemudian kendaraan orang juga sudah dianggap ya kayak kakinya, walaupun kendaraannya hanya berupa motor, ya mobil juga sudah menjadi kebutuhan pokok. Pasangan-pasangan muda itu anak 1, anak 2, anak 3 itu repot. Kita bisa melihat orang yang membawa anak 3 naik motor itu melihatnya miris. Nah, sehingga pasangan-pasangan muda ini untuk keinginan bisa memiliki rumah dan kendaraan itu sangat kuat, tapi kalau ditabung enggak, makanya dia di bank ada apa istilahnya model transaksi dengan cara murabahah ini semakin bisa bantu ingin punya rumah dan ingin punya kendaraan. Nah, dari sekian produk keuangan syariah tetap akad murabahah ini yang paling diminati. Meskipun ada juga yang melakukan pembelian rumah dengan produk pembiayaan musyarakah mutanakisah, tapi masih tetap lebih diminati adalah dengan cara akad murabahah. Itu yang bisa Ibu tambahkan untuk jawaban dari pertanyaan Neng siapa ini? Neng Syahidah Qurani. Neng Syahidah, gimana Neng? Bisa dipahami Neng? Atau yang lainnya? Ibu, saya Ya. izin bertanya, Bu. Silakan Neng. Bagaimana ya Bu ya dengan jual beli yang melalui telepon Bu? Nah, sedangkan kita tuh nggak tahu kan syarat jual beli itu kan ya Bu ya barangnya itu harus ada di tangan. Nah, tapi kalau lewat telepon, misalnya kita belikan gitu ya Bu ya sama bosnya, kita nelfon belikan ini kan nggak tahu ya Bu ya ikannya tuh masih segar apa udah mau mati kayak gitu Bu. Jadi sah apa enggak ya Bu ya? Terima kasih Bu. Kalau sudah biasa, umpamanya yang Nurul sudah langganan dengan orang itu, ya sudah langganan, pesan seperti itu tidak masalah. Artinya sudah langganan itu sudah tahulah tingkat keamanahan dia. Ini kan terkait jangan sampai kita menjadi orang yang dirugikan ya, dan si penjual menjadi jual belinya horor kan nggak boleh. Nah, sama karena saat ini tidak bisa kita menghindar dari jenis jual beli itu melalui telepon juga online lah ya. Jenis jual beli seperti itu. Tapi kalau memang akhirnya yang Nurul diberi yang sudah tidak bagus, artinya tidak yang sudah mati atau bagaimana, walaupun secara jenis ikan itu nggak masalah, bangkai ikan bisa dimakan, tapi mungkin kualitas nggak bagus atau bau, nah itu di sana dari pihak penjualnya yang termasuk ada unsur penipuan kepada pembeli. Ya, jadi karena Ibu sendiri sejak COVID-19 itu hampir transaksi itu melalui telepon aja, nggak pernah. Ibu juga khawatir ya, apalagi kalau pas Ibu sakit, Ibu takut kondisi nggak bagus, terus kena. Jadi ya memang kita harus menjaga itu. Tapi Ibu ya sudah tahu tingkat keamanahan dia. Seperti Ibu butuh sayuran, tinggal Ibu telepon, kadang WA saja, kalau telepon nggak diangkat, saya mau beli ini, beli ini, beli ini. Hatta sampai beras, sampai ya kebutuhan sembako itu. Beras pun Ibu, kalau penjual itu mau menipu Ibu bisa aja, karena Ibu bilangnya apa? Saya minta beras yang pulen. Berapa sih liternya, Mam? Atau Bunda? 10.000, Bu. Saya minta 10 liter. Sudah datang, Ibu nggak lihat barang yang lain, Ibu juga kalau dicampur nggak tahu. Nah, karena itu tadi. Jadi andai terjadi ini ada penipuan atau merugikan ke pihak pembeli,
pihak penjual itu yang termasuk tidak amanah ya dalam hal ini. Kemudian sama saat ibu pengen umpama ayam ungkep, bebek ungkep, ibu nggak pernah lihat barangnya waktu itu pengolahannya, tapi ibu yakin di sana sudah tahu pemotongannya dengan membaca Bismillah, kemudian bersih. Nah, ibu artinya dalam hal ini masih positif ya ke dia, positive thinking. Paling telepon pesan bebek ungkep 2, ayam ungkepnya 2 umpama, atau pesan itu tanpa melihat barangnya ya. Jadi untuk transaksi seperti itu kalau menurut Imam Syafi'i memang harus hada bihada. Ini saya beli, ini saya jual. Barang saya terima, uang pembeli oleh penjual diterima. Nah, itu hada bihada menurut Imam Syafi'i. Tapi Imam Hanafi yang lebih mengedepankan rasionalar itu sah-sah saja ya. Nah, tapi ada terjadi penipuan ke barang yang dikirim ke Neng Nurul dari penjual itu, dia yang memulai menjadi transaksi tidak sah karena ada unsur penipuan mengirim barang yang tidak bagus ya, atau tidak. Nanti akibatnya juga tidak nunggu lama lagi, dia pasti orang itu tidak akan beli lagi. Nah, itu akhirnya memutuskan pintu rezeki buat dia karena pertama tadi tidak amanah. Karena pembeli itu kalau sudah merasa nggak nyaman, udah tidak akan itu kepepet pun tidak akan balik ya. Jadi kembali ke pertanyaan Neng Nurul, itu menurut Imam Syafi'i harus jelas hada bihada, tapi menurut Imam Hanafi boleh saja kalau terjadi penipuan kayak tadi, umpama ngasih ikan yang nggak bagus, berarti pihak penjual yang melakukan penipuan atau gharar kepada pembeli tidak kebagian dosanya karena dia korban dari yang tidak amanah oleh penjual itu ya. Sama sebenarnya sekarang tuh peluang penjual, ujian untuk penjual itu sekarang sangat besar. Amanah itu baik dari kualitas barang maupun dari takaran atau ukuran. Kenapa? Karena si pembeli itu nggak ada yang melihat apa yang dia lakukan. Umpama kayak ibu juga nggak punya timbangan barang, nggak punya apa di rumah. Ya nggak ada umpama ditimbang lagi, ditakar lagi, nggak ada. Ya udah percaya ada 10 liter dipakai gitu aja. Nah tapi ya kembali lagi untuk rezeki, kalau orang itu nipu kita dengan ya insya Allah kita yang bertambah banyak, tidak akan kekurangan ya, karena termasuk sedekah kita itu ke mereka walaupun dengan cara kita tidak tahu. Itu Neng Nurul yang bisa Ibu sampaikan. Neng Nurul. Makasih banyak, Ibu. Iya, Nurul ada di rumah apa di Ciputat, Neng? Ada di rumah, Ibu. Oh, udah balik lagi. Iya, Bu. Saat itu di Ciputat ya? Iya, Ibu. Terus ada lagi selain yang Nurul sebelum ke pertanyaan berikutnya? Saya, Bu. Berikutnya? Ya, Munawwarah silakan, Nak. Ya, Ibu, bagaimana hukumnya jika ada orang yang menjual barang dengan harga yang tidak menentu, Bu? Contohnya misalnya toko tersebut itu menjual aqua dengan harga 3.000 dan ketika ada orang kaya misalnya, bukan dilihat dari penampilannya, Bu ya, dia membeli aqua tapi dihargai dengan harga 5.000 gitu loh, Bu. Jadi harganya itu nggak konsisten. Saya sendiri suka sebel sama penjualan seperti itu, Bu. Jadi nggak konsisten dengan harganya gitu loh, Bu. Bagaimana menyikapi penjual tersebut, Bu? Terima kasih. Baik, ini jadi makanya kalau kita pulang ke kampung jangan ngomong bahasa Indonesia, bahasa kampung, biar tidak dimahalin. Oleh penjual biar nggak dimahalin ya. Kalau ibu pas lagi pulang ke Cirebon mau balik ke Pamulang nyari jajanan ke Pleret yang ngomong Cirebon, udah orang sendiri. Cuma juga kadang turun dari mobil juga mempengaruhi harga yang akan kita terima. Iya betul, kita Ibu. datang turun dari mobil akan beda dengan harga kalau kita turun dari angkot itu orangnya. Itulah sifat manusia. Nah, tapi terkait dengan harga ini berarti nyambung ke pertanyaan berikutnya ya.
nyambung ke pertanyaannya siapa nih yang berikutnya ini. Apa hukum beli barang di bawah harga pasar? Ini terkait dengan harga ya. Misal beli di toko langsung agak mahal, sedangkan beli di marketplace lebih murah. Tadi sebenarnya udah disampaikan. Nah ini terkait harga ya, karena yang jadi pokok masalah adalah terkait harganya. Nah dalam hukum Islam, harga dalam hukum Islam itu kita pahami dulu. Apa sih harga itu? Ya tadi berubah-berubah. Kemudian satu bisa murah, satu bisa mahal. Nah, harga itu apa sih? Nah, harga itu suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seorang atau kelompok. Ini pengertian harga dulu ya. Kelompok atau orang dan tempat tertentu. Kemudian istilah harga digunakan untuk memberikan nilai finansial pada suatu produk, barang, dan jasa. Ya, kalau dalam ilmu ekonomi dikaitkan dengan nilai jual atau nilai beli. Nah, kita ambil deh menurut siapa tokoh ekonomi itu seperti Ridwan Sudayat. Mengatakan harga adalah tingkat pertukaran barang dengan barang lain. Kemudian kita ambil menurut pendapat Yusuf Qaradawi. Jika penentuan barang dilakukan dengan memaksa penjual ya kecapean, ya biar cepat pergi aja nih tukang yang beli ini langsung aja dikasih aja. Nah, kemudian kenapa penetapan harga ini? Karena merupakan upaya menentukan harga jual barang dagangan yang dilakukan pemerintah disertai pelarangan menjual dengan harga yang lebih tinggi yang telah ditentukan. Tapi ingat, ini masih pendapat-pendapat ya. Nah, dengan konsep harga yang adil yang ditetapkan oleh Rasulullah, mekanisme pasar tercipta dengan sendirinya, yaitu dalam situasi normal harga yang adil. Melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Ingat, permintaan tinggi, penawaran tinggi, biasanya harga ikut naik. Itu sudah hafal, kita masih kecil juga udah paham. Contoh apa? Harga daging yang jadi tahu-tahu naik 50% atau bahkan ya umpama awal hari biasa 120, pas lebaran naik ke 170, itu kan naiknya 50.000 ya. Nah, ternyata dalam Islam itu ada landasannya terkait tentang harga. Di sini kita ambil surat An-Nisa ayat 29 ya. Di sini ada yang kita garis bawahi ayatnya kan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Nah ya, bil batili illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Di sini harus dalam hal jual beli ini harus ada saling ridho tarodim. Ini dasar hukum tentang harga. Kemudian dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa dalam jual beli dilarang memakan harta sesama umat muslim. Dalam hal ini pelarangan atas tindakan yang dolim dengan jalan yang batil, dengan cara yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Seperti ya tadi itu ada judi, ada penipuan, aniaya, dan riba. Nah, dari ayat tersebut, ulama fikih sepakat bahwa ketentuan harga dalam Al-Quran. Nah, faktor dominan yang menjadi landasan hukum penentuan harga menurut kesepakatan ulama adalah al-maslahah al-mursalah. Itu adalah bagian dari dasar hukum yang tidak disepakati saat kita belajar usul fikih. Itu adalah ada bahasan tentang maslahah mursalah. Islam memandang konsep pembentukan harga berdasarkan sunatullah atau berjalan alami sesuai kondisi pasar tanpa penentuan dari kekuasaan manusia. Walaupun manusia itu akhirnya yang bermain ya, tapi tetap dasarnya kalau kita bicara tentang Islam,
maslahah mursalah. Nah, ini konsep ini enggak akan ketemu saat kita bicara tentang saat ini yang terjadi apa? Minyak goreng hilang di pasaran. Kemarin Ibu lihat ada yang perusahaan atau PT yang menimbun. Dia dijualnya tidak di umum untuk masyarakat umum yang sudah dikatrol harganya tidak boleh lebih dari 14.000, tapi dia jual untuk restoran-restoran, untuk hotel-hotel yang berani membeli lebih dari 14.000. Akhirnya sudah dibersihkan oleh pemerintah. Memang pemerintah harus turun tangan terkait ini karena kaitannya tentang maslahah mursalah. Menentukan harga akan menimbulkan ketidakseimbangan pada pasar, berarti menimbulkan kerugian bagi pembeli atau penjual. Ya, ini merupakan perbuatan kedoliman. Nah, kalau pertanyaannya Neng siapa Munawaroh tadi, dia melihat siapa yang beli itu secara tadi yang Ibu baca dari ayat Al-Quran itu tidak apa-apa, ya, tidak masalah. Paling tadi orang nanti akan nyesel aja, nggak akan beli di situ lagi, ya, karena dasarnya tadi pertama dalam Al-Quran yang tidak dijelaskan ulama usul fikih berdasarkan pada maslahah mursalah. Mungkin buat kita tidak ada maslahahnya, tapi buat si penjual warung kecil itu ada maslahah juga nih. Saya dari pagi nggak layani, giliran yang turun mobil saya bisa menjual itu, menjual lebih. Saya pikir nggak mesti kita turun di jalan ada warung rokok yang menjual minuman. Biasanya dijual botol itu 3.000, dijual ke kita 5.000, nggak mesti situ aja. Kalau kalian sering pas jalan jauh terus berhenti di rest area, itu di rest area apapun kalian masuk ke minimarketnya itu harganya 10.000. Jadi kalian juga jangan kaget tuh kalau pas di situ. Harga dia ternyata 10.000, padahal minuman sebotol itu kalau beli di luar, apalagi kalau di warungan cuma 3.000. Itu artinya kesepakatan para penjual di rest area untuk menjual barangnya masing-masing itu minimal harganya 10.000. Jadi dia keuntungannya 3 kali lipat. Ya, nah Islam membolehkan penjual mengambil laba hingga 100% dari modal atau bahkan lebih. Dengan syarat apa? Ada syaratnya tadi boleh kan? Syaratnya apa? Tidak ada guys, ya, penipuan harga maupun barang. Nah, ini yang tahu terjadi ada penipuan ataupun tidak terhadap harga ya orang yang tahu harga, orang yang tahu pasar. Umpama saya kaget, loh, prediksi saya cuma ngambil minuman botol paling mahal 5.000 karena di sini. Terus makanan ini paling saya akan membayar sekitar 30.000, tapi akhirnya membayar sekitar 60.000. Nah itu kita yang merasa ketipu. Ternyata karena kita tidak tahu kebiasaannya terjadi di rest area itu bahwa sepakati ya tadi dibilang oleh pemakalah bahwa nyewanya bisa jadi mahal di daerah di rest area itu untuk petugasnya harus ada bayaran, sedangkan orang yang menjual bisa 3.000 dia cuma harga dia belanja 2.500 dia ngambil untung 500, tempat jualnya dia nggak pakai sewa bisa jadi, dan dia juga nggak bayar pelayan karena dia sendiri yang menjadi pelayannya. Kemudian untuk menguatkan pendapat tadi itu bisa kalian lihat ya dari di situ ada pendapat muktamar yang waktu di Kuwait itu, tapi yang dulu itu karena tahun 1988. Nah, pada dasarnya kaidah agama tidak mengikat para pedagang dalam kewenangan jual beli harta mereka apabila masih sesuai dengan ketentuan umat dalam ketentuan umum dalam bersyariat ya. Jadi kalau kalian pernah nggak pas umroh pas umroh beli bakso kalau diuangkan di Indonesia itu harganya 1 mangkok 50.000. Kalau di sana kan real itu cuma 15 real pas di Indonesia. Nah itu ada juga yang marah-marah. Begini masakan ya itu berarti kitanya yang nggak tahu harga pasar itu dengan barang yang sama tapi harga yang berbeda. Kemudian B,
Tidak ada batas maksimal persentase laba dari penjualan yang harus dipatuhi para pedagang. Itu menjawab pertanyaan selanjutnya ya. Persentase laba diserahkan sesuai kondisi perniagaan, perdagangan, kondisi barang, tapi tetap tidak melupakan adab Islam seperti ya qanaah. Qanaah itu lawanannya kan rakus ya. Ada rasa kasihan ya kepada orang yang ingin barang tersebut, yang tidak tamak. Sebentar. Jadi tadi ya, tetap boleh saja ngambil untung atau laba dari jualan kita, tetap tidak melupakan adab, yaitu ya kita harus qanaah, ada rasa kasihan dan tidak tomak. Kalau orang tomak itu berapa aja kurang, ya sama dengan orang yang sudah tidak ada sifat qanaahnya lagi. Nah, Islam itu menghendaki harga yang adil ya. Apa sih kok menghendaki harga yang adil? Karena sudah digunakan ini harga yang adil itu sejak masa Rasulullah SAW. Ya, karena apa? Untuk kata Ibnu Taimiyah nih, kompensasi yang setara akan diukur dan ditafsir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi keadilan. Nah, beliau juga mempertimbangkan bahwa harga yang setara sebagai harga yang adil. Kalau ada penjual yang demikian, ya dia siap-siap aja akan lari atau ditinggalkan oleh siapa? Oleh pelanggannya. Karena dalam Islam itu menganut prinsip kebebasan terikat. Apa sih kebebasan terikat itu? Yaitu kebebasan yang berdasarkan keadilan. Undang-undang, agama, dan etika tetap ada etikanya. Nah, dalam peraturan perdagangan yang Islami terdapat norma dan etika agama yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islam yang bersih. Ini coba kalian perhatikan yang Ibu sampaikan, kemudian ada nggak di lapangan kalian temui? Seperti apa etika dan norma agama yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islam yang bersih itu? Satu, menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan. Oke, sepakat. Bersikap amanah dan jujur, ini yang tadi Ibu sampaikan. Terutama penjual ini harus jujur dengan apa yang dia jualnya. Kemudian menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga. Ya, itu. Menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli. Monopoli itu sekarang zaman yang gonjang-ganjing ini, penimbunan itu termasuk. Menegakkan toleransi dan persaudaraan. Kita biasanya sama saudara itu, saudara butuh kita punya dua, kasih satuan ya. Kita punya satu potekan istilahnya. Nah, berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat. Kalau sudah tertanam dalam pikiran kita, perdagangan ini adalah bekal menuju akhirat, orang nggak berani macam-macam. Kalau ada yang berani macam-macam, berarti dalam pikirannya sudah terhapus bahwa kita itu akan pulang, tidak akan selamanya di dunia ini. Itu pasti dia akan berbuat semau-mau dia. Nah, karena konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip satu faktor yang mempengaruhi harga. Apa faktor yang mempengaruhi harga itu? Ketersediaan barang. Ya, ketersediaan barang dalam pasar akan memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.
Sehingga harga secara relatif akan berada dalam keseimbangan. Apabila terdapat kelangkaan suatu barang, maka akan mendorong spekulasi yang berakibat pada kenaikan harga barang. Ini barang ada, cuma banyak permintaan, itu juga bisa mengakibatkan harga naik. Kemudian adanya tadi ketersediaan barang, kemudian ada penawaran. Nah, apabila ketersediaan barang di pasaran terdapat jumlah yang banyak, maka harga yang ditawarkan oleh pedagang turun. Sebaliknya, apabila terdapat kelangkaan jumlah barang dalam pasar, maka harga ditawarkan oleh pedagang akan naik. Ikhtikar, penimbunan barang, itu. Talaki, ya. Itu sama, al-khasr, pemboikotan. Tadlis. Nah, jadi memang dalam hal bicara ini kan tentang kondisi ekonomi ya, kondisi ekonomi ya akan terpengaruh oleh adanya elastisitas permintaan, akan terpengaruh oleh adanya persaingan, akan terpengaruh oleh biaya-biaya produksi. Tuh. Jadi kembali lagi ke pertanyaan yang munawaroh, itu sah-sah saja kalau ada orang yang menaikkan harga pada saat dilihat dari kondisi pembelinya. Ya, sah-sah saja. Tinggal kitanya aja, kalau kita itu tahu harga itu tidak segitu, oh ya udah Mbak nggak jadi. Nah, yang masalah itu kita sudah makan, terus umpama dimahalkan. Pernah kan di Indonesia Ya, waktu Ibu. Nah, Lebaran, yang musim macet ini sebelum ada COVID, pernah viral juga kan, yang makan di pinggir jalan habis 700.000 itu yang macet berjam-jam berhari-hari itu. Nah itu ada orang yang mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain. Kalau dulu itu biasanya harga-harga nasi, harga-harga barang warung tenda yang di pinggir jalan pas musim-musim mendekati Lebaran, dia itu panen karena tadi orang banyak yang lewat, akhirnya lapar makan. Mungkin biasa dijual piring sehari-hariannya tuh laku 10.000 juga untung layanin. Nah, pada saat itu dia jual 15.000. Itu berarti istilahnya kalau bahasa kampung ibu lagi marema, lagi mau lebaran. Ya. Jadi atau kalau memang kalau mau lebaran sih harga naik tuh enggak itu aja. Semua hampir naik semua, ya. Dari mulai awal Ramadan tuh ya gula segala macamnya itu yang buat ibu-ibu akhirnya aturan lebaran itu mukanya ceria jadi kusut karena mikirin macam-macam itu kebutuhan. Nah, jadi boleh aja Neng ya membeli barang di bawah harga pasar. Itu karena berarti hal-hal yang mempengaruhi harga tadi tidak banyak dikeluarkan. Seperti apa untuk biaya produksi. Bisa jadi marketplace itu tadi tidak ada uang sewa tempat atau lahan, juga tidak ada biaya untuk karyawan. Nah, lalu ukuran ambil untung dalam jual beli yang diperkenankan sampai manakah? Tadi Ibu sampaikan tentang harga, Islam tidak mengatur secara qot'i terkait tentang batasan-batasan mengambil untung, karena dasarnya memang terkait harga itu adalah maslahah mursalah, disesuaikan oleh kesepakatan umum yang ada. Toh nanti hukum alam yang akan menghukuminya itu begini, dia lanjut nggak jualan itu, dia akan bisa menarik pelanggan lagi nggak? Baik online maupun offline, kalau kita sudah membuat luka pelanggan atau pembeli itu, orang tidak akan balik lagi. Beda dengan orang yang sudah nyaman, enak, puas, dan tidak merasa dirugikan, pasti akan dicari lagi nomor WA-nya, umpama jualan juga ditandain di sini, itu termasuk bagian daripada pelayanan pembeli kepada penjual. Itu nih yang bisa Ibu tambahkan, yang silakan kalau ada pertanyaan lagi. baik, terima kasih banyak Ibu.
Masih ada pertanyaan lagi, Neng? Saya izin bertanya, Ibu. Silakan, Nak. Ini, Ibu, misalnya kan kita pergi misalnya liburan ke Candi Borobudur. Nah, terus tuh setelah dari sana kita tuh beli ini, Bu. Misalnya beli kayak miniatur candinya gitu, Ibu. Itu boleh atau enggak, Bu? Kalau pendekatannya jual beli boleh-boleh saja. Kalau pendekatannya jual beli, kenapa? Karena sudah ada pembeli, ada penjual, ada barang, ada uang, sudah ada akad. Ya, pendekatannya jual beli. Tapi secara ruhani dari barang yang kita beli, tentunya kurang bermanfaat. Miniatur Candi Borobudur itu ada di dalam rumah kita. Ya. Karena apa yang kita pasang itu adalah sebenarnya gambaran dari kehobian kita kepada barang tersebut. Nah, ini pernah Ibu alami sendiri di rumah tangga Ibu, suami, jalan-jalan, ya dapat miniatur Prambanan, miniatur Candi Borobudur, kata Ibu ngapain beli begitu-begitu. Kan teman-teman pada beli, kata dia. Lah ya sudah, ya Ibu bungkus aja, nggak Ibu bongkar. Pas giliran jalan-jalan Wali Songo sampai Madura, beli celurit, yang dari yang besar sampai yang kecil itu bertahap itu. Tadi mau dipasang ke tembok, saya bilang enggak Ibu takut lihatnya, udah simpen aja. Jadi itu ya akhirnya untuk secara akad jual beli sih sah-sah saja karena kita nggak menipu, kita juga membayar. Tapi kalau secara kebutuhan dan itu tadi sesuatu yang kita beli itu menggambarkan kecondongan hati kita ke barang tersebut, ya kecondongan kita. Nah, kita kan bisa lah. Kita kan punya miniatur kita sendiri. Apa sih yang kita miniatur kita apa biasa orang Islam? Orang Islam kan biasanya kalau melihat ya sih gambar Ka'bah ya. Ini orang Islam belum. Baru buka pintu di ruang tamu ada ayat kursi. Oh berarti ini nggak mungkin orang Nasrani mau masak ayat kursi di ruang tamunya. Nah, itu jadi secara akad sih sah-sah saja. Cuma tadi secara rohani kita sudah membeli hal yang tidak bermanfaat, apalagi yang dibutuhkan itu sudah tidak kena, ya, tidak kena banget. Nah, itu memang kita akan dengan pasangan hidup kita akan ada bersinggungan karena ibu itu udah terbiasa begitu, ya sudah enggak. Maksudnya ibu yang suka ngeritik, beli apaan kayak gini, nggak manfaat. Gitu. Terus kadang waktu ke Singapura belinya apa? Kayak patung, kayak kuningan begitu, tapi nggak sopan lah. Maksudnya dia nggak pakai busana gitu loh. Ya ibu bongkar, ibu tutup lagi aja. Lain kali dipikir, saya bilang kita lo mau beli barang, jangan temen ikut beli. Nah akhirnya karena sering dapat kritik dari ibu, mulai bergesekan, ngikut artinya. Ya orang kan gini, tergantung lingkungan juga kan jadinya Neng ya. Bahkan ibu sampai sekarang tuh Borobudur tuh nggak tahu. Ibu, gara-gara terlalu nancep omongan bapaknya ibu. Kamu jangan lihat candi sebelum kamu sudah lihat lihat Ka'bah. Jangan lihat candi sebelum kamu sudah lihat Ka'bah. Itu ibu dengar kecil, karena waktu kecil itu kan biasa tuh perpisahan ke Borobudur, ke Taman Mini. Kan orang kalau sekolah di kampung jalan-jalan itu mana ada yang nolak kan mau semua kan? Iya, Bu mau. Iya, semua pasti mau. Nah, ibu kadang nangis ibu tuh karena nggak boleh. Terus akhirnya pasti bilang, nah itu ternyata yang bikin akhirnya ya udah harus tahu Ka'bah dulu ini. Sudah tahu Ka'bah akhirnya udah nggak kepengen. udah nggak kepengen lihat Borobudur, udah nggak kepengen. Jadi udah
Tapi yang Prambanan pernah kemarin nggak sengaja habis acara apa itu ya. Akhirnya kok kesini Pak, apa di Prambanan Bu? Ya ibu yang hatinya nggak condong sih, nggak ada yang apa di situ. Maksudnya ada yang di lorong, terus apa itu malah ngapain sih masuk-masuk ke situ gitu loh. Ya memang itu tadi. Jadi apa yang kita condongkan itu memang ya kita menjadi senang apa mengerjakannya di situ. Itu walaupun bukan merusak nggak merusak akidah kita, cuma kitanya nggak itu aja, nggak nyaman. Berarti kalau begitu ibu dong, nggak toleransi umpama. Bukan situ letaknya. Ibu kan nggak mempengaruhi orang, cuma lagi cerita aja. Lagi cerita, ya pergi-pergi aja, monggo, cuma ibu begitu. Nah, udah keturutan lihat kabar, akhirnya sudah nggak kepengen karena udah keburu tua kali. Ya, tapi yang nggak tahu kalau besok-besok ya, namanya manusia bisa berubah pikirannya. Jadi gitu Neng Lucy ya, secara akad sih sah-sah saja, cuma itu tadi secara manfaat. Ya. Silakan Neng. Baik, terima kasih banyak Ibu. Ya. Iya ya Bu, daripada jauh-jauh di Jogja masih mending di Cirebon aja Bu, di Kampung Sabin Bu, enak Bu. Saya pernah ke Kampung Sabin cuma waktu siang. Waktu siang baru karena pikir nggak panas, namanya juga di sawah Neng ya. Ternyata panas, udah nggak kuat, masuk jam 10, jam 12 belum adzan karena ini di sawah nih, dia masa kita siang-siang adzan-adzan di sawah, ayo keluar, akhirnya pulang. Nah, pas kata anak ibu yang kuliah di Cirebon, ibu enak Bu, kita datangnya mau maghrib jam 5, itu enak Bu, apalagi kalau nggak hujan, ya karuan, saya bilang itu. Ya udah nanti kalau itu kita atur waktunya. Jadi kadang kita, kalau untuk usia ibu nih Neng, udah mager ya. Kalau untuk usia kalian sih memang ya lagi seneng-senengnya. Nah ibu kadang nuruti itu karena anak-anak ibu kumpulnya kalau pas lebaran itu, kalau nggak lebaran kayak sekarang itu mencar-mencar, satu di mana ya, kayak sekarang satu di Bekasi, dua di Depok, satu di Pamulang, satu di Cirebon ya, karena sesuai dengan dia belajar di mana. Nah pas lebaran itu ayo kemana dong sekalian mau kumpul. Aslinya untuk ukuran orang tua sudah ngos-ngosan itu udah nggak nyaman pergi itu. Tapi ngikuti anak muda itu. Pernah itu juga Neng Nurul di Cadas Gantung itu. Enak Bu. Ya benar enak, cuma naik ke gunung itu enak kalau udah sampai atas. Nah, waktu naik sama waktu turunnya itu yang ngos-ngosan itu ya. Jadi ya memang enak, view-nya bagus pas di atas, tapi ya waktu mau ke atasnya itu yang nggak kuat itu. Ya ibu udah ibu nunggu aja di bawah, sudah sana kamu ke sana itu. Jadi Iya, Bu. kembali Neng Lucy ya. Silakan ada pertanyaan lagi. Ibu saya mau nanya Bu. Silakan. Monggo. Ibu Ya. gimana Bu hukumnya dapat uang dari TikTok Bu? Siapa yang sudah dapat uang dari TikTok? Enggak Bu, saya nanya aja Bu. Ya memang sekarang kan orang dari TikTok itu kayak semacam penghasilan toh. Iya Ibu, hukumnya gimana? Asal dari TikToknya kita tidak mengumbar yang dilarang oleh Islam aja. Umpama kalian waktu membimbing anak-anak murid kalian cara belajar Al-Quran dengan metode Baghdadi dengan bagus ya, cara praktek makhorijul hurufnya di-share. Umpama kan TikTok itu juga nggak lama, cuma berapa detik kan. Nah, terus dari situ akhirnya dapatlah itu kan kayak semacam hak cipta ya, kayak royalti. Banyak yang suka. Artinya apa yang kalian share itu memberikan manfaat kepada yang melihatnya dan memberikan efek, orang pada suka, nge-like akhirnya kan. Nah, itu malah di hukum di TikTok itu lebih untuk suka dan nggak sukanya lebih transparan, lebih tegas.
Nah, kalau ibu sendiri ngeliat ini umpama ada qasidahan, dia bisa sambil bawa anak, sambil gendong, terus qasidah suaranya enak, walaupun lip sync nggak tahu ibu juga aslinya, cuma ibu lik aja di situ. Tapi ibu nggak pernah nge-share lagi. Nah, kalau dilihat dari tanda like-nya dia udah banyak, udah ribuan, itu bisa jadi udah dapat itu. Berarti kan orang banyak yang suka apa yang dia share. Nah, tapi coba sebaliknya. Di TikTok juga ada yang mengumbar auratnya, joget-joget, apa segala macam. Nah, ibu untuk tidak ikut kepada atau tidak masuk kepada yang setuju, ibu langsung kalau di snack video itu ibu langsung klik tidak suka. Kalau di TikTok tuh ada apa tuh? Tapi maksudnya tidak suka juga, itu kan membuat dia juga nggak bisa memperoleh. Nah, kembali, jika kita nge-share-nya sesuatu yang bermanfaat, sehingga banyak orang tercerahkan oleh apa yang kita share, terus kita dapat rezeki dari itu, toh kita nggak dalam rangka berbuat judi kan? Kita dalam rangka tidak menghayal kan? Itu nyata, kerja nyata kita bahwa kita itu sudah berbuat yang terbaik. Nah, terbaik ini tanda kutip, bisa terbaik menurut versi orang yang tidak melanggar aturan syariat, ya. Terbaiknya untuk, kalau terbaiknya orang yang biasa nakal kan, orang nge-share aurat orang kan disuka juga, karena dia bukan karena syariat kan dasarnya. Tapi kalau contoh kayak tadi ibu, kita lagi ngeladenin anak-anak kecil waktu mewarnai, kita sangat antusias segala macam, sehingga orang yang lihat itu, oh pas ini, saya lagi sikap guru seperti itu pas, setuju, dia suka, terus dia share. Maksudnya orang yang share itu biar yang lain guru tuh lihat nih cara guru mendidik anaknya itu begini, mendidik anak kecil. Cara ngajari membaca surat pendek untuk sekarang, kalau bukan aplikasi itu, kalau bukan kita yang berilmu yang isi, nanti isinya yang nggak benar semua. Nah, kalau ibu biasanya kalau ibu komentar tidak suka itu nggak dikirim lagi ya bagus, nggak nyampa kan. Tapi kalau kita dilihatin aja nanti akan dikirim lagi. Nah, tapi kalau kita udah bilang tidak suka 2 kali 3 kali nanti dia akan nggak ngirim lagi itu. Jadi kita juga kalau punya misi untuk pencerahan umat ya sebaiknya sampaikan, dan kalau akhirnya banyak yang pas dengan apa yang kita sampaikan, bisa meluruskan, itu bisa jadi termasuk kepada penghargaan kepada kita yang sudah berbuat yang terbaik. Terus rezekinya itu kalau menurut ibu yaitu halal, karena nggak ada orang yang kita rugikan. Artinya kita tidak menipu dari apa yang kita lakukan. Nyata nggak ada penipuan apa-apa, nggak ada, dan itu sangat mungkin kalau yang kalian tahu di TikTok batasnya berapa sih yang like sampai bisa dapat uang itu? Ada yang tahu nggak, Neng? Kalau yang iya itu kan tentunya yang sudah di atas 1000-an ya, kan susah mencari orang yang like sampai 1000 itu. Walaupun kita akhirnya awalnya saya ikhlas-ikhlas saja sih Bu, cuma nah ibu suka tuh kalau ada yang kenal punya mahasiswa atau punya sama dosen share, ibu langsung like aja karena bisa membantu mencerahkan umat tentang. Jadi sah-sah saja Neng ya, selama yang kita share di TikTok itu tidak melanggar aturan syariat. Contohnya apa ya tadi? Joget-joget atau buka aurat, ujaran kebencian, berkata kasar, membuat orang pada nanti nyontoh, itu yang nggak baik. Itu yang Husnul yang Ibu bisa jawab, Neng. Gimana Neng Nurul Husnul? Iya Bu, baik Bu, terima kasih penjelasannya. Yang lain?
Silakan, Neng. Kalau nggak ada, Ibu tadi udah absen belum, Neng? Belum ya? Ibu absen dulu Belum, deh. Ibu. Belum, Ya, Ibu. kalian kalau setelah Belum, absen, Bu. ya kalau setelah absen kalian ada pertanyaan silakan. Ini ada waktu 10 menit ke jam 12.50. Bismillahirrahmanirrahim. Arsila ada? Hadirah, Ibu. Asma? Hadirah Ibu. Atia? Hadirah, Ibu. Aulia Amani? Hadirah, Ibu. Aulia Rohali? Izin, Ibu. Kenapa, nak? Izin, Ibu. Kenapa, Ibu? Oh, sakit. Ayu Ratna? Hadirah, Ibu. Ayu Tri? Hadirah, Ibu. Ada. Azizatul Lailina? Hadirah, Ibu. Dira Fitri? Hadirah, Ibu. Firna Nahwa? Hadirah Ibu. Fitri Salsabila? Hadirah, Ibu. Khofifah? Khofifah? Nggak ada ya. Husnul Khotimah? Hadirah, Ibu. Kemudian Lisa? Hadirah, Ibu. Lucy? Hadirah, Ibu. Lutfia? Lutfia ada? Lutfia? Munawaroh? Hadirah. Nurhaliza? Hadir. Nur Nimawati? Nur Nimawati belum pernah masuk ya dari awal. Nurul Farida Ibu. ada. Nurul Pindah, Fatona? Nurul Fatona Ada Nurul izin, Fatona? Izin. nggak ada sinyal. Ya, Nurul Iza? Hadirah, Ibu. Nurul Isa? Ada Nurul Isa? Hadirah, Ibu. Hadirah, Bu. Putri Piliang? Hadirah, Ibu Bu. Afifah hadir, Ibu. Itu Khofifah? mikrofonnya rusak, Bu, kayaknya. Tapi dia tadi udah bilang hadir, Bu. Oh ya sudah. Rismawati? Hadirah, Ibu. Rohemi? Hadirah, Ibu. Safira Aulia? Hadirah, Ibu. Siti Sarah Sobari? Hadirah, Ibu. Siti Sifa Romdonia? Hadirah, Ibu. Suaiba Aslamia? Suaiba? Nggak ada. Syahidah Qurani? Hadirah, Bu. Sifa Fauzia? Hadirah, Bu. Umu Nadia tadi udah keluar ya bilang di grup. Kemudian Umniyatis Solihah? Hadirah, Bu. Wafik Nur Aziza? Hadirah, Ibu. Zarfani Nahwa? Hadirah, Ibu. Zanatul Zakiyah? Hadirah, Ibu. Baik. Semoga yang saat ini sedang kurang sehat, sedang sakit, Allah angkat penyakitnya. Amin. Yang sehat, Allah lindungi dari wabah yang sedang ada. Sudah jam 12.44, ada waktu 6 menit. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau nggak ada, Ibu kembalikan kepada moderator. Silakan moderator, kayaknya sudah nggak ada, Nak. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Ibu atas tambahan materinya dan penjelasannya. Mungkin kami cukupkan ya pertemuan kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan menyimak materi kali ini. Baik, kita akhiri pertemuan minggu ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.